Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham kual ya. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, kedelapan Bumi, dan terakhir BRMS. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi 3,52% ke harga 2.460. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi hari ini sempat rebound dari ARB ya, bangkit dan nutup gap. Dia enggak ya, belum ketutup gapnya sempurna. Tapi apakah bagus? Indi bagus kalau besok langsung rebound. Tapi kalau besok merah itu berpeluang 2.300 ya, bukannya ke 2.200 lagi, 2.000 ini nih, 2.350. Jadi itu yang akan diuji oleh Indi. Jadi kalaupun koreksi ya harusnya koreksinya sudah mulai terbatas ya, karena terlihat juga volume makin meningkat ya. Memang meningkat volume ini ada distribusi 2 hari, tapi harusnya Indi besok potensi tetap ada rebound. Target terdekat 2.600 dan 2.800, dan jadi bisa juga Indi ini malah konsolidasi di range harga ya. Ini sudah terbentuk nih, supportnya 2.350 sampai 2.300 dan resistennya 2.800. Jadi seperti itu untuk Indi tadi juga sudah saya suruh titip sendal. Kalaupun yang ada profit taking ya lumayan, tadi dapat 3-4% ya, karena dia bangkit dari ARB dan sampai ke 2.520. Jadi menarik kah untuk Indi? Indi kemungkinan ya ini gambarannya konsolidasi area ini. Turun-turunnya bisa nggak ya? Ya bisa lah ya. Support kuatnya di 2.200 itu neckline yang harusnya dipertahankan. Kalaupun misalnya turun, tapi harusnya EMA 20-nya ini dijaga di 2.300. Jadi seperti itu. Untuk Indi, EMA CD-nya memang mengarah ke bawah, tapi masih golden cross ya. Bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Ya semoga aja bertahan. Harusnya sih bertahan untuk Indi ya. Ya dia bisa membuat swing low-nya. Bisa jadi di 2.300 atau ya mentok-mentok harusnya 2.200 nih aja penurunan Indi. Misalnya turun ya. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini ditutup juga terkoreksi 3,24% ke harga 2.980. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Adro didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro hari ini dia ya memang ini yang saya buat tuh kan golden ratio-nya kepentok 3080 3070 nih. Ya ini false breakout. Jadi kemana arahnya? Ya kalau mau bagus dia harus besok itu lewat 3070. Kalau gagal lagi siap-siap kemungkinan besar Adro konsolidasi ya. Dia gagal lewat 3070, 3100 nih, dan potensi turun dulu sampai 2600. Jadi 400 poin naik turunnya. Jadi bisa konsolidasi area ini. Jadi jangan banyak berharap akan lanjut rebound tinggi, karena bisa jadi dia konsolidasi, karena Adro ini kan sudah rebound dari November 2021 dari 1.500, dia udah naik tuh 100 poin, 100%. Dan kalau dilihat dari histori sebelumnya, ini mulai resisten kuat. Memang dia sudah membentuk all time high baru, tapi kemungkinan besar konsolidasi Adro ya. Jadi rawan kalau beli di harga sekarang nih ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari profit tipis 2-3%, 4%, 5%, yang penting Adro nggak membuat candle merah. Kalau dia membuat candle merah lagi besok, apalagi tutup di bawah 2.980, jual dulu aja. Karena berpotensi besar ke 2.800 support terdekat dan ke 2.600. Jadi seperti itu. Untuk Adro, kalau EMA CD-nya memang masih mengarah ke atas, masih golden cross, bar chart di atas makin tinggi, volume makin meningkat ya. Ya kalau mau bagus besok langsung rebound, dan kalau bisa tutupannya di atas 3000. Jadi seperti itu. Untuk Adro, menarik juga nih Adro. Kalau benar swing low-nya ini ya besok langsung rebound. Kalau mau bagus harus tutup di atas 3000, titik aman pertamanya. Ya, jadi seperti itu. Untuk Adro, langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,97% ke harga 3.470. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA masih diakumulasi oleh broker asing BKRX. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, nah kalau untuk PTBA ini arahnya uptrend. Yang penting PTBA nggak turun dari 3.400
Ya, dia tadi sempat membuat swing low-nya, tapi kemudian naik ya, 3.400 kayak ini. Jadi, apakah ini akan lanjut naik? Ya, harusnya lanjut naik. Yang penting kalau Bapak Ibu mau spek buy di 3.400 ini, cut loss dulu aja kalau dia tutupannya di bawah 3.400. Jadi cut loss-nya sekitar 3%. Pokoknya nggak usah kasih toleransi. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 3.150 sampai 3.200, boleh juga. Atur aja bagaimana strategi. Karena kenapa? Karena kalau nanti Bapak Ibu beli di 3.470 dan dia gagal lewat 3.500 ini, itu berpeluang dia ke nutup gapnya ini di 3.250 dan di 3.200. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Kemungkinan konsolidasi juga nih. Untuk PTBA resistennya 3.600, supportnya 3.400. Ini area ini. Coba ditarik, terlihat kan? Jadi ya 3.400 tuh area support. Dulu itu inverted head and shoulder-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk PTBA, apakah bisa beli di harga sekarang? Ya, yang penting Bapak Ibu cut loss saja kalau dia jebol 3.400. Targetnya mana? Target terdekat 3.600. Risk reward-nya ya 1:1 lah. Kalau tertarik ya, PTBA ini akan strong uptrend harusnya. Karena kenapa? Karena dia sudah confirm breakout resisten neckline semenjak 2019. Jadi 3 tahun yang lalu. Akhirnya di breakout. Kalaupun turun ya, kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi, ya pokoknya area ini 3.200 ini jangan sampai jebol. Bisa jadi dia konsolidasi area ini juga. Jadi atur aja bagaimana strategi ya, karena sudah harga tanggung nih belinya. Tapi kalau Bapak Ibu yang ODT scalping ya bisa juga tetap profit ya, cari profit 2-3% ya bisa sehari di PTBA. Yang penting tahu tekniknya. Jadi seperti itu. Untuk PTBA, langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang hari ini juga ditutup terkoreksi 2,33% ke harga 27.150. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG ditarik naik. Ya memang itu neckline 26.000 sampai 27.000 tuh ya area ini nih. Area demand-nya. Jadi kemana arah ITMG ya, kalau market besok Koal rebound ya rebound. Sama halnya PTBA juga rebound, Adro juga rebound, Indi juga rebound. Kalau Koal nanti malam ditutup di zona hijau. Jadi ya harga sekarang bisa beli nggak? Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang itu ya masih bisa lah. Coba titip sendal aja. Tapi kalau nanti malam harga Koal ditutup hijau apalagi naik di atas 5%, nekat aja. Potensi rebound beli di harga sekarang ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG arahnya kemana? Arahnya masih ke atas. Dan kemungkinan besar ITMG itu konsolidasi area ini juga. Nah, dia kembali akan konsolidasi sebelum naik tinggi. Ini kan area konsolidasinya dulu. Ini terlihat. Jadi seperti itu ya. Untuk ITMG menarik kalau beli ya. Tadi beli di 26.000 ini menarik nih. Jadi seperti itu. Untuk ITMG, langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,7% ke harga 25.950. Bid offernya sangat-sangat tipis ya. Jadi ya sebaiknya hindari dulu lah. Nggak menarik. Karena ya resikonya tinggi. Kalau Bapak Ibu masuk dengan dana besar. Kalau dana kecil di 2-3 lot, 2 lot, 1 lot, 5 lot ya masih bisa. Atau nyicil-nyicil bisa juga. Dikit-dikit nah masuknya kan. Tapi jualnya juga harus tipis-tipis. Karena kalau Bapak Ibu langsung pasang over tebal dengan lot yang besar ya kelihatan. Di rawannya dibawa turun dulu. Karena bid offer yang tipis seperti ini ya gampang dilukis oleh market maker, gampang dimainkan lah candlenya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR hari ini mantul dari 25.000. Support kuatnya memang neckline-nya itu di 24.000, tapi sepertinya dipertahankan ya. Nah, dinaikkan aja. Atau 24.000 ini tetap aja ya. Pokoknya support kuatnya di 24.000, jebol itu turun. Dan mungkin juga ini kalau dilihat dari history sebelumnya area konsolidasi UNTR ya. Jadi untuk saham-saham Koal itu kemungkinan sekarang itu konsolidasi. Naik turunnya ya terbatas. Nggak uptrend lagi. Maksudnya nggak uptrend. Nggak bisa naik sesignifikan 1-2 minggu sebelumnya. Jadi naik, nanti koreksi lagi. Nah ini kemungkinan UNTR ini pergerakannya di area ini. Supportnya 25.000, resistennya 27.000 sampai 28.000. Itu. Jadi kalau sudah tahu polanya, tahu pergerakannya, misalnya dia lagi sideways, jangan beli di pertengahan, jangan beli di pucuk. Karena rawan gagal breakout.
Jadi untuk UNTR ini ya belinya memang di area support 25.000. Harga sekarang masih bisa ya, masih bisa lah. Cuman risk rewardnya udah 1:1 kalau tertarik beli UNTR. Jadi seperti itu untuk UNTR. UNTR ini kalau nantinya konfirmasi breakout lagi 28.000 itu baru lanjut uptrend. Selama gagal terus breakout, ya belinya di support aja. Kalau mau coba beli buy on breakout ya harus pakai strategi. Misalnya jebol supportnya kembali, ya bisa cut loss atau average down di support selanjutnya. Jangan cuma 2% average down, tunggu di support sebelumnya. Misalnya UNTR ini kan breakout, Bapak Ibu beli di 28.000 breakout, buy on breakout ternyata gagal. Kalau yang pakai cut loss ya cut loss saja kalau dia tutup di bawah 8.000. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau pakai average down, tunggu di 26.000. Di situ Bapak Ibu baru average down. Jangan cuma di 27.000 average down, karena resiko average down di pertengahan ini bisa dibawa turun lebih dalam. Mendingan sekalian dibawa. Kalau ke 27.000 ini kan paling mentok 4% masih lossnya. Mending nunggu 7%, 8% baru average down. Jadi seperti itu ya. Untuk UNTR harga sekarang ya tergantung harga call lah. Kalau call rebound nanti malam rebound juga. Cuman beli di harga sekarang risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini ditutup kembali ARB ke harga 420. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit tadi saya juga ada ambil di 428 ya. Saya pikir dia bakal naik tuh, bakal nyentuh 480. Karena saya lihat saham-saham batubara rebound, dia belum rebound tinggi nih. Ya saya coba spek buy, ternyata dibawa turun. Ya udahlah. Nanti saya rugi sekitar 2%, belum cut loss karena memang belum menyentuh harga stop loss. Stop loss saya ya di bawah 420. Nah, kalau besok dia nyentuh 420 ya bisa saya stop loss. Itu aja. Tapi apakah Doit ini masih aman? Masih aman. Karena kenapa? Dia memang dibuang asing 2 hari tapi volumenya kecil. Jadi kalaupun koreksi harusnya besok bisa jadi loh ya. ARB mendekati harga ARB 400 terus mantul lagi. Karena 400 tuh harga psikologis ya. Harga genap. Jadi mungkin ke situ dan bisa lanjut. Tapi support kuatnya itu ada di 380. Kalau Bapak Ibu mau pakai average down, misalnya beli ikutan saya tadi ya, saya diinfokan di grup beli tuh di 426, 430. Saya belinya di 428. Kalau Bapak Ibu mau average down nggak mau cut loss di 416 atau 414 ya, tunggu di 390 baru average down di sini ya. Tinggal kalau dia jebol 380 ya dengan ikhlas jual aja. Kalau nggak mau rugi waktu. Kalau siap rugi waktu, hold juga nggak masalah. Harusnya Doit kalau memang mau terus uptrend, ya mentok-mentok 380 ini aja dia naik. Ini kan EMA 20-nya juga sudah mendekati dan sudut kemiringannya nih hampir 90 derajat. Jadi kuat harusnya ya kalau ditarik dengan Fibonacci retracement. Nih, harusnya itu di 390 ini aja dia nguji golden ratio-nya 0,618-nya di area ini harusnya. Bagusnya lagi kalau minggu ini atau minggu depan dia balik lagi ke atas 440 tuh menarik, dan sepertinya tetap ditargetkan Doit itu bisa sampai 500 loh ya. Kalaupun swing low-nya ke 390, 380 itu ya itu lebih bagus. Tapi kalau Bapak Ibu nunggu di bawah sini, apakah dia sampai? Itu masalahnya. Kalau sampai, kalau rezekinya memang ke situ, Bapak Ibu dapat ya. Tapi kalau nggak sampai ya ketinggalan kereta. Jadi bagaimana strateginya ya? Bisa pakai cicil dulu. Kalau misalnya besok dia merah 5% turunnya Bapak Ibu bisa beli. Nanti kalau dia turun ke 380 bisa beli ya tinggal pakai cut loss. Kalau nggak sesuai skenario ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Koreksi 2 hari volume kecil ya, harusnya satu candle lagi merah. Kalaupun harus merah habis itu rebound lagi. Ya mungkin besok merah hari Jumat. Minggu depan Senin kembali ke atas. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-7 ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 4,4% ke harga 11.400. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum apakah ada potensi rebound? Sepertinya potensi tinggal satu candle lagi kalaupun koreksi ya.
10.800, 10.500 ini mungkin ekor aja terus ditarik naik. Karena kenapa? Karena dia udah 1, 2, 3 kali ARB. Jadi ya maksimal kalau saya lihat 1 kali lagi ARB terus mantul. Karena kenapa? Karena volume juga membesar. Karena jika dia sudah breakout, resisten konsolidasinya ini yang semenjak Desember 2021 3 bulan dia akhirnya breakout dan gagal lewat 14.000, dia turun dulu. Ya nggak masalah juga. Dan potensi besar tetap Harum ini rebound kalau nggak besok, minggu depan ya, Senin, Selasa. Dan gap di 11.900, 12.000 ini ditutup dan semoga aja sampai 12.800. Ya potensi besar kalau ini dihapus. Resisten terdekatnya Harum itu konsolidasi di range harga ini. Jadi menarik nggak? Menarik. Ya spec buy. Tinggal cut loss kalau dia jebol 10.500. Cut lossnya bisa di 10.400 atau 10.300. Jadi seperti itu. Untuk Harum, langsung saja ke saham 8 ada Bumi yang hari ini ditutup terkoreksi 1,85% ke harga 53. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Bumi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi nggak menarik ya. Nah terlihat kan, saya bilang Bumi itu akan bagus kalau sudah di atas 60. Ternyata dia terus gagal lewat 60. Pernah mencoba kemarin lewat, gagal. Hari ini coba lewat, gagal ya turun. Kemana arahnya? 50 lagi. Walaupun koreksi volume kecil. Kecuali harga batu bara nanti malam ditutup hijau 5% ke atas. Mungkin dia bisa rebound. Tapi reboundnya kemana? Mentok-mentok 58 atau 57 nih aja. Terus turun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba spec buy, ya atur aja bagaimana strateginya, karena ini udah dekat dengan 50 lagi ya untuk Bumi. Jadi sangat-sangat rawan dibawa turun. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham terakhir. Ada BRMS yang hari ini ditutup menguat tipis 0,61% ke harga 164. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BRMS sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRMS mantul dari 160. Jadi dengan kondisi seperti ini, peluang besok itu bisa lanjut. Targetnya 170 sampai 174 aja ya. Kalau sampai 180 itu bonus. Tapi terdekatnya aja 170, 174. Itu kalau dia rebound. Kalau Bapak Ibu mau coba spec buy, pokoknya kalau dia tutup di bawah 160 jual. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 150 ya atur aja. Kalau saya ya saya tetap cut loss. Kalau dia misalnya besok nggak mampu rebound ternyata koreksi, ya saya cut loss di 158 itu atau 157 ya. BRMS kalau mau bagus besok harus lanjut dan minimal tutup di atas EMA 20-nya ini. Jadi di atas 170. Kalau tutup minggu depan lanjut. Targetnya kemana? Targetnya bisa ke 180 sampai 190. Tapi kalau besok naiknya cukup tinggi ya itu agak berat. Mungkin nggak? Mungkin aja. Tapi ya besok itu titik amannya ya dia tutupannya di 170. Seperti itu. Untuk BRMS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.